Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan juga kita yang kedua memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, di Selasa Ganjil kita akan mengisi bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu pasal ke-10 tentang beriman kepada hari kemudian. Pada saat itu sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kemudian, kemudian fakta-fakta, dalil-dalil secara nakli tentang adanya hari kemudian atau hari kebangkitan. Karena kita semua manusia melalui proses dua kali ruh saja sendiri tanpa jasad, dan di dua alam maksud saya, dan dua alam lagi ruh bersama jasad. Kalau alam yang pertama alam azali, di mana memang masih ruh saja, tidak ada jasad di situ. Sebelum jasad kita diciptakan di rahim ibu, ruhnya sudah ada, Allah SWT sudah ciptakan, dan itu masih ruh yang hidup. Tentu kita tidak teringat apapun di sana, karena memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, setelah ruh ditiupkan ke jasad, barulah manusia itu bisa melihat, bisa berpikir, dan seterusnya. Dan tidak ada dalil menjelaskan tentang bagaimana ruh pada saat itu, tapi ada ayat Al-Quran yang menitik beratkan tentang adanya alam itu. Pada saat Allah SWT berfirman kepada ruh-ruh ini semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna, al-ayah. Pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh ruh dan berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan iya, dan kami menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian alam yang kedua yang kita hidupi sekarang, alam bumi, dan ini bergabung antara jasad dan ruh. Alam yang ketiga, alam barzah, di mana ruh kembali hidup sendirian. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, ruhnya yang menghadapi alam barzah. Lalu kemudian kita dibangkitkan lagi hari kiamat, keduanya digabung lagi antara jasad sama ruh, tapi jasadnya jasad baru. Nah, akan saya lebih jelaskan lebih jauh masalah itu. Intinya saya pernah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang adanya bukti-bukti hari kebangkitan, dalil-dalil dari Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan masalah hal tersebut. Kemudian juga saya sudah sempat menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil. Adanya kiamat akan terjadi, dan sebelum terjadi kiamat peniupan sangkakala ada tanda-tanda, dan kita sudah sempat menjelaskan ada tanda-tanda kecil yang sangat banyak, dan sekarang ini jelas-jelas di depan mata kita. Yang paling nyata sekarang di depan kita adalah khamr dikonsumsi dan diubah namanya sehingga menjadi halal. Saya kasih contoh, obat batuk sekarang sudah pakai alkohol, makanan kue-kuean pakai alkohol, semua haram. Khamr, dari mana penghalalannya? Tapi diganti namanya, ini kan kue, ini kan obat, ini kan ini, dan ini kan itu, segala macam diganti. Padahal khamar itu semua alladhi yukhammirul akal, semua yang mengubah akal manusia keluar dari abnormal, dari normalnya. Dia serbuk kah, cairan kah, apa saja, kue, serbuk, obat, apa saja masuk dalam khamar, bukan cuma bir saja. Begitu pula banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Berapa banyak sekarang? Bahkan ada nikah sesama jenis. Orang-orang yang tadinya dilaknat oleh Allah SWT, kaum Lut, kaum lesbian, kaum homoseksual, sekarang malah diorbit karena tanda hari kiamat. Zina merajalela di sana sini. Sekarang tempat zina pakai lampu terang, diskotik, karaoke, semuanya ajang zina. Enggak kok, saya ke karaoke sama keluarga saya. Baik, yang lain selain Anda yang datang di sana ditemani oleh perempuan penghibur di situ, ngobrol, bukankah terbuka pintu perzinahan?
yang di atas namakan zina sekarang ini hiburan. Allah sudah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya teleponnya nggak boleh, SMS-nya nggak boleh, melihatnya nggak boleh, dengarnya nggak boleh, sentuhnya nggak boleh. Terakhir nanti baru kemaluan. Sama saja berarti semuanya itu pintu zina. Diganti namanya hiburan, tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah nyata depan mata kita. Kalau zaman dulu orang masih sembunyi-sembunyi perzinahan, sekarang pelangnya pakai neon box terang. Bahkan orang mengorbit dirinya, nulis namanya, nomor teleponnya, dan seterusnya. Dan saya sudah jelaskan juga pertemuan yang lalu tentang malhamah kubra. Tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir nanti adalah terjadinya peperangan besar antara kaum muslim dan kaum Nasrani. Dan panjang lebar sudah saya sampaikan riwayatnya, saya tidak ulangi lagi. Pada malam ini kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat besar, artinya kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar berarti sudah akan terjadi kiamat yang dijanjikan. Ditiupkan sangkakala 2 kali. Yang pertama pemusnahan seluruh makhluk, yang kedua pembangkitan mereka sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2901. Bagi yang pegang bukunya lihat halaman 86 dan 87. Kalau kemarin ditandain itu kita baca sampai di halaman sebelumnya ya. Kalau tidak salah kemarin itu kita sempat di halaman 82. Saya langkain dulu sekarang. Kita pindah ke halaman 86. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wad dukhanu wad dajjalu wa dabatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min ka'ril adn tarhalun nasa wa nuzul Isa bin Maryam. Amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi longsor besar di belahan timur ini. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur. Di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat, di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya ya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. 3 sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar 1, terjadi di barat tanda-tanda kiamat besar 2, terjadi di Jazirah Arab tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, keluarnya Dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang ke-8 matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit di barat, terbenam di timur, nanti terbalik. Maaf, terbit di timur, terbenam di barat, nanti terbalik. Keluar yang ke-9 keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10 turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama
sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia, sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudiyah. Allahu alam apakah dia dari turunan Yahudi atau bukan, tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan namanya dan cirinya. Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudiyah tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70.000 dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur, peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah, Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus, cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi SAW disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak, ya. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Di dahinya tertulis naudzubillah kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan pohon, dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu alam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah, walaupun kalian harus lari ke gunung, tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah, artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar, Allahu alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal
hadis begini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal, ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya, yang api, dan ucapkanlah bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal terus aja banyak pengikutnya, akan diekspos seperti kita tahu sekarang. Luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, 2 bulan, 2 pekan sudah semua bumi ini dilingkari, didatangin, karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Mohon maaf. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah, dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan. Maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Maka dia pun mengambil gergaji, sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam, lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, bersatulah, bersatu kembali jasadnya. Kata Dajjal dalam hadis ini, apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis penutup, ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja, jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu Allah SWT sudah selamatkan dia.